Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari RPL KIP 2024. Saya Ilyas Mengkapi sebagai moderator bersama rekan-rekan saya. Saya Pujadila Suryadi. Saya Sabila Angelika. Saya Mutiana Sapziana. Kami ingin mempresentasikan tugas bahasa Indonesia. Tema bahasa sebagai alat pemersatu bangsa. Topik peran krusial bahasa persatuan dalam menjaga integrasi dan identitas nasional. Tujuan mengelaborasi urgensi bahasa persatuan secara logis dan filosofis dari aspek historis, sosial, dan politik. Tesis: bahasa persatuan tidak sekedar alat komunikasi, tapi merupakan fondasi identitas dan keutuhan bangsa yang vital dalam menangkal disintegrasi serta memperkuat nasionalisme. Judul: Bahasa Persatuan, Pilar Filosofis dan Praktis Keutuhan Bangsa. Bahasa persatuan adalah dasar yang menjaga keutuhan bangsa. Di era globalisasi, perannya harus diperkuat lewat pendidikan bahasa Indonesia, pelestarian bahasa daerah, dan penguat identitas nasional. Karangan penjelasan mengenai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Definisi dan hakikat bahasa persatuan. Sejarah bahasa persatuan di Indonesia. Fungsi sosial dan politik bahasa persatuan. Bahasa persatuan dalam pendidikan dan media. Tantangan globalisasi terhadap bahasa persatuan. Analogi filosofis bahasa sebagai tubuh sosial bangsa. Bahasa persatuan sebagai identitas nasional. Ancaman disintegrasi tanpa bahasa persatuan. Dan terakhir, penutup dan rekomendasi. Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan keragaman budaya, bahasa, dan suku bangsa. Dengan lebih dari 17 pulau, ratusan kelompok etnis, dan sekitar 700 bahasa daerah. Tantangan terbesar bangsa ini sejak awal adalah bagaimana menyatukan perbedaan itu dalam satu identitas nasional. Dalam konteks inilah bangsa Indonesia hadir sebagai alat pemersatu bangsa. Sejak Sumpah Pemuda pada tahun 1928, para pemuda dari berbagai daerah dengan sadar memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bukan karena jumlah penuturnya yang paling banyak, tapi karena sifatnya yang inklusif, mudah diterima, dan tidak mewakili dominasi etnis tertentu. Kata bahasa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu bahasa yang berarti ucapan atau ekspresi. Bahasa persatuan sendiri adalah bahasa yang digunakan bersama oleh seluruh masyarakat lintas kelompok etnis untuk menciptakan komunikasi yang efektif dan identitas nasional yang solid. Menurut Benedict Anderson, bahasa adalah elemen penting dalam membentuk komunitas terbayang, sebuah kesadaran kolektif yang membuat masyarakat merasa sebagai bagian dari satu bangsa. Meskipun tidak saling mengenal secara langsung, bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu Riau telah lama menjadi lingua franca di Nusantara. Pemilihannya sebagai bahasa nasional dilakukan secara sadar oleh para tokoh bangsa karena ia bersifat netral, terbuka, dan telah digunakan lintas wilayah sejak masa kerajaan hingga masa kolonial. Saat proklamasi kemerdekaan 1945, bahasa Indonesia secara resmi digunakan dalam teks proklamasi dan menjadi simbol bahwa negara ini berdiri di atas semangat persatuan dan kesetaraan.
Dalam kehidupan sosial dan politik, bahasa Indonesia memainkan peran yang sangat vital sebagai perekat bangsa. Ia memungkinkan seluruh warga negara dari Sabang hingga Merauke untuk saling memahami, bekerja sama, dan membangun kesadaran bersama sebagai satu kesatuan. Bahasa menjadi sarana komunikasi lintas budaya, menurunkan risiko konflik akibat perbedaan bahasa, dan menciptakan kesetaraan dalam akses informasi. Dalam konteks pendidikan, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar utama dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, memfasilitasi proses transfer ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kebangsaan. Media massa baik cetak, elektronik maupun digital juga menggunakan bahasa Indonesia untuk menyampaikan informasi, membentuk opini publik, dan menyuarakan kepentingan masyarakat luas. Namun seiring dengan laju globalisasi dan perkembangan teknologi, bahasa Indonesia menghadapi tantangan serius. Pengaruh bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, semakin kuat dalam dunia pendidikan, pekerjaan, dan pergaulan. Fenomena kode switching atau percampuran bahasa dalam percakapan sehari-hari menjadi hal yang lumrah jika terutama di kalangan anak muda. Jika tidak diimbangi dengan kebijakan pelindung dan kesadaran nasional, dominasi bahasa asing bisa secara perlahan menggeser posisi bahasa Indonesia di tanah air sendiri. Oleh karena itu, perlu upaya bersama untuk terus memartabatkan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari tanpa mengabaikan kepentingan penguasaan bahasa asing. Secara filosofis, bahasa bukan hanya sekedar alat komunikasi, tapi juga tubuh sosial bangsa yang menghubungkan individu dengan budaya dan nilai-nilai bersama. Seperti sistem saraf dalam tubuh manusia, bahasa menjadi penghubung antara bagian dalam masyarakat agar bisa bekerja secara utuh. Filsuf Jerman Martin Heidegger bahkan menyebut bahasa sebagai rumah keberadaan, karena dalam bahasalah eksistensi manusia dan budaya itu tinggal dan berkembang. Bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa seperti gotong royong, kesopanan, dan toleransi. Dalam menjaga bahasa Indonesia, kita tidak hanya menjaga alat komunikasi, tapi juga menjaga urusan budaya dan jati diri bangsa. Tanpa bahasa persatuan, Indonesia akan rawan terjebak dalam ego sektoral, fanatisme etnis, dan konflik antar kelompok. Oh my God. Tanpa bahasa persatuan, Indonesia akan rawan terjebak dalam ego sektoral, fanatisme etnis, dan konflik antar kelompok. Sejarah mencatat bahwa ketidakhadiran bahasa nasional yang inklusif dapat memperbesar potensi perpecahan dan ketidakstabilan politik. Oleh sebab itu, bahasa Indonesia adalah fondasi utama bagi integrasi nasional. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga, menggunakan, dan mengembangkan bahasa Indonesia dengan bangga. Menempatkan bahasa Indonesia sebagai tuan rumah di negeri sendiri adalah bentuk cinta tanah air yang nyata. Bahasa Indonesia bukan hanya alat bicara, tapi cermin sejarah perjuangan, simbol persatuan dan sejarah penting bagi masa depan bangsa. Ini telah selesai menyampaikan hasil diskusi kami. Jadi bahasa persatuan adalah fondasi tak terlihat yang menjaga keutuhan bangsa. Di tengah arus globalisasi, perannya harus terus diperkuat. Pemerintah perlu menguatkan pendidikan bahasa Indonesia, memberi ruang bahasa dalam bingkai nasional, dan menjadikan bahasa persatuan sebagai simbol identitas yang hidup dan relevan. Dan presentasi dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.